Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Permadi dengan NPM 222201086. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari saluran pencernaan pada manusia. Yang pertama, kelenjar parotis berfungsi sebagai penghasil ludah yang berbentuk cair atau serosa dan enzim pitialin atau amilase. Kedua, kelenjar sublingual berfungsi sebagai penghasil ludah yang mengandung air dan lendir atau seromukosa. 4. Faring berfungsi sebagai arus-arus pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut sampai ke esofagus. 5. Trakea. Fungsi trakea salah satunya yaitu untuk membawa udara menuju paru-paru. 6. Esofagus atau kerongkongan berfungsi sebagai pipa penyalur makanan. 7. Lambung memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. 8. Diafragma berfungsi untuk membantu saat bersin, muntah, buang air kecil, serta buang air besar dengan meningkatkan tekanan pada rongga perut. Fungsi diafragma lainnya yaitu mencegah terjadinya naiknya asam lambung ke kerongkongan dengan menjaga tekanan pada kerongkongan. 9. Limpa. Limpa adalah organ tubuh di dalam rongga perut sebelah kiri atas yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu pencernaan dan membersihkan darah. 10. Hati. Hati berfungsi untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Jika kadar gula darah meningkat, hati menyaring gula dari darah yang dipasok oleh pembuluh vena dalam hati dan menyimpannya dalam bentuk glikogen. 11. Kandung empedu berfungsi untuk menyimpan, mengentalkan, dan melepas getah empedu ke saluran pencernaan. 12. Usus 12 jari atau duodenum berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut melalui pilorus atau katup yang membuka dan menutup yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus dan melanjutkan proses pencernaan. 13. Saluran empedu berfungsi membantu pencernaan dengan mengemulsi lemak. 14. Pankreas, fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. 15. Kolon transversum atau usus besar mendatar, berfungsi untuk mengabsorpsi air dan sebagai tempat pembentukan fases padat. 16. Small intestine atau usus halus, fungsi utamanya yaitu untuk menyerap nutrisi dari makanan tersebut seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nutrisi yang diserap kemudian akan dialirkan ke dalam darah. 17. Ascending colon atau usus besar naik, berfungsi sebagai tempat menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi, mencegah infeksi, serta membentuk tinja. 18. Sekum berfungsi untuk membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. 19. Appendix berfungsi sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobin atau suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. 20. Descending colon atau usus besar menurun, berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. 21. Sigmoid colon berfungsi untuk menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Terusan dari descending colon adalah colon sigmoid. Ini yang berbentuk mirip huruf S. 22. Rektum. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm
dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. 23. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan.